Hari Perdamaian Sedunia adalah sebuah peringatan tahunan yang diadakan pada tanggal 1 Januari setiap tahun. Perayaan ini diprakarsai oleh Gereja Katolik, khususnya oleh Paus Paulus VI pada tahun 1968, sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan global, konflik antar bangsa, dan kebutuhan untuk mempromosikan perdamaian dunia. Hari Perdamaian Sedunia berbeda dengan Hari Perdamaian Internasional yang dirayakan pada 21 September di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Meskipun kedua peringatan tersebut memiliki visi yang sama, yaitu menciptakan dunia yang damai dan harmonis. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang Hari Perdamaian Sedunia, termasuk sejarahnya, tema-tema utama, makna spiritual, serta relevansinya dalam kehidupan umat manusia. Sejarah Hari Perdamaian Sedunia. Paus Paulus VI menetapkan Hari Perdamaian Sedunia pada tanggal 1 Januari 1968. Tanggal ini dipilih bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, sebuah perayaan besar dalam liturgi Gereja Katolik. Hari Perdamaian Sedunia bertujuan untuk menanamkan semangat perdamaian di awal tahun baru, menginspirasi umat manusia untuk memulai tahun dengan komitmen baru dalam membangun dunia yang lebih baik. Dalam pesan pertamanya pada Hari Perdamaian Sedunia tahun 1968, Paus Paulus VI menekankan pentingnya perdamaian sebagai anugerah dari Tuhan sekaligus tanggung jawab manusia. Ia juga menggarisbawahi bahwa perdamaian tidak hanya berarti ketiadaan perang, tetapi juga mencakup keadilan, solidaritas, dan hormat terhadap hak asasi manusia. Setiap tahun, Paus mengeluarkan pesan khusus untuk Hari Perdamaian Sedunia, yang mencakup refleksi teologis, analisis situasi global, dan ajakan untuk bertindak demi perdamaian. Pesan ini menjadi panduan bagi umat Katolik di seluruh dunia dalam merayakan hari tersebut. Tema-tema Hari Perdamaian Sedunia. Sejak tahun 1968, setiap peringatan Hari Perdamaian Sedunia memiliki tema khusus yang mencerminkan situasi global saat itu. Beberapa tema penting yang pernah diangkat adalah 1972, jika Anda ingin perdamaian, bekerjalah untuk keadilan. 1995, wanita, pendidik perdamaian. 2002, tidak ada perdamaian tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa pengampunan. 2013, berbahagialah mereka yang membawa damai. 2020, damai sebagai jalan harapan, dialog, rekonsiliasi, dan pertobatan ekologi. Tema-tema ini menunjukkan bahwa perdamaian mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk keadilan sosial, pengampunan, penghormatan terhadap lingkungan, dan dialog antar budaya serta antaragama. Makna spiritual Hari Perdamaian Sedunia. Bagi umat Katolik, Hari Perdamaian Sedunia memiliki makna spiritual yang mendalam. Perdamaian adalah salah satu buah Roh Kudus dan merupakan tanda kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Dalam kitab suci, Yesus Kristus disebut sebagai Raja Damai, Yesaya 9:5, dan damai sejahteranya tidak berkesudahan, Yesaya 9:6. Oleh karena itu, Gereja melihat upaya membangun perdamaian sebagai bagian dari panggilan Kristiani. Hari Perdamaian Sedunia juga mengingatkan umat akan pentingnya pertobatan hati. Perdamaian sejati dimulai dari hati manusia yang dipenuhi kasih, pengampunan, dan belas kasih. Gereja mengajarkan bahwa untuk mencapai perdamaian dunia, setiap individu perlu menjalani proses pertobatan dan berkomitmen untuk menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai Injil. Upaya konkret untuk perdamaian. Hari Perdamaian Sedunia tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga ajakan untuk bertindak. Gereja Katolik mendorong umatnya untuk mengambil langkah-langkah konkret demi menciptakan perdamaian, seperti mempromosikan dialog, membuka ruang dialog antara kelompok yang berbeda, baik dalam agama, budaya, maupun politik, melawan ketidakadilan, mengupayakan keadilan sosial melalui pelayanan kepada kaum miskin, tertindas, dan terlantar. Membangun rekonsiliasi, mendukung proses rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang bertikai melalui pengampunan dan pemulihan hubungan. Perdamaian lingkungan, melakukan tindakan nyata untuk melindungi lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Relevansi Hari Perdamaian Sedunia di dunia modern. Di tengah dunia yang sering dilanda konflik, ketegangan politik, ketidakadilan sosial, dan kerusakan lingkungan, Hari Perdamaian Sedunia memiliki relevansi yang sangat besar. Perayaan ini mengingatkan kita bahwa perdamaian tidak datang dengan sendirinya, tetapi membutuhkan usaha bersama dari seluruh umat manusia. 1. Perdamaian dan hak asasi manusia.
Salah satu landasan perdamaian adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketika hak-hak dasar seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan tidak dihormati, konflik mudah muncul. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga memiliki martabat yang harus dihormati. 2. Perdamaian dan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah elemen kunci dalam menciptakan perdamaian. Ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan ketidakadilan sering menjadi akar konflik. Oleh karena itu, gereja mendorong umatnya untuk terlibat dalam perjuangan keadilan sosial sebagai wujud nyata iman Kristiani. 3. Perdamaian dan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam kehidupan manusia, tetapi juga memicu konflik, seperti perebutan sumber daya alam. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, menekankan pentingnya menjaga rumah kita bersama, sebagai bagian dari komitmen perdamaian. 4. Perdamaian dan rekonsiliasi antar bangsa. Dalam dunia yang semakin terhubung, konflik di satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lain. Hari Perdamaian Sedunia menjadi pengingat bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama, dan dialog antar bangsa adalah kunci untuk mencapainya. Peran umat Katolik dalam mewujudkan perdamaian. Gereja Katolik memanggil umatnya untuk menjadi pembawa damai, sebagaimana diajarkan oleh Yesus dalam sabda bahagia, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Matius 5:9. Umat Katolik diajak untuk membangun perdamaian di keluarga. Keluarga adalah tempat pertama untuk belajar nilai-nilai kasih, pengampunan, dan harmoni. Berdoa untuk perdamaian. Doa adalah senjata spiritual yang kuat untuk mengatasi kebencian dan permusuhan. Mengedukasi masyarakat. Melalui pendidikan, umat dapat menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan mengatasi prasangka. Berpartisipasi dalam inisiatif sosial. Terlibat dalam kegiatan komunitas yang mempromosikan dialog, keadilan, dan rekonsiliasi. Kesimpulan. Hari Perdamaian Sedunia adalah momen refleksi dan tindakan nyata bagi umat Katolik dan semua orang yang merindukan dunia yang lebih damai. Dengan menghayati nilai-nilai Injil, mempraktikkan kasih, dan berkomitmen untuk keadilan, umat manusia dapat menciptakan perdamaian yang sejati. Melalui perayaan ini, Gereja Katolik mengingatkan kita bahwa perdamaian adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan diperjuangkan bersama. Di awal tahun yang baru, Hari Perdamaian Sedunia menjadi ajakan untuk memulai perjalanan dengan hati yang penuh kasih dan harapan, serta tekad untuk membangun dunia yang lebih baik bagi semua.